Jadi saya waktu itu dipanggil sama tim pengacara, yaitu Profesor Dr. Otto Hasibuan. Ya. Saya tanya ada apa? Kenapa panggil saya? Nah, rupanya sebelum peristiwa ini ada tim pengacara di Jakarta yang mengundang saya. Jadi saya bilang, kalau kau tinggal panggil dokter, itu tidak sama dengan panggil pengacara. Minta maaf. Iya, betul. Anda bayar di pengacara, maka pengacara bela Anda. Betul. Kalau patologi anatomi forensik tidak. Cakep. Kita selalu imparsial, tidak beda siapapun. Kejadian ini, titik-titik Bisa lah untuk bohong. apa, Dok? Menarik Bohong lagi ya? sih kronologinya? Silakan, Dok. Jadi ini catatan yang saya lihat ini, Iya, Dok. catatan yang Sekian belas tahun lalu, Dok, ya. yang 2016 ini. 2016. Ya. Iya. 7 tahun yang lalu. Itu Mirna minum kopi tanggal 6 Januari 2016 Pukul jam 17.18. 17.18. Kemudian mereka ke klinik Damayanti cabang Grand Indonesia GI. tanggal 6 Januari 16 jam 17.25. Kemudian mereka ke rumah sakit 7 menit Adi kemudian. Waluyo 7 menit kemudian ya. jam 18. Berarti sekitar Kemudian jam 18.30 42 menit kemudian. Mirna meninggal. 18.30. Berarti sejam lebih 12 menit baru meninggal. 72 menit baru meninggal. Catat ya. Agak lama dong sayang. Lama. Ini makanya nggak seketika kata hakim. Iya, benar. Keluarga minta dilakukan CT scan kepala. Kemudian keluarga mengambil cairan lambung. Kemudian jam 22 jenazah disemayamkan. Cairan lambung diambil itu oleh keluarga. Ya. Kalau benar ada cyanida, Iya. pasti ada dong. Iya dong. Tapi tidak ada. Sesimpel itu. Tadi. Iya. Ahli yang ngomong dulu. Jadi fakta menyatakan tidak ada cyanida. Yang saya heran di persidangan itu selalu bolak-balik. Pertanyaannya itu. Dikatakan ada cyanida. Mantep banget sih. Jadi itulah Merinding mengapa aku ini guys. Otto Hasibuan begitu gencar melawan. Tapi kita dikalahkan karena mereka katakan hakim adalah keputusan Tuhan. Dok, dikatakan ada cyanida di lambung atau dikatakan ada cyanida di Tidak gelas? ada. Bukan Yang bolak-balik tadi. di lambung. Di lambung. Fakta menunjukkan tidak ada ketika pemeriksaan itu. Ya, Dokter Gatot, langkah-langkah yang dokter ambil ketika menganalisis sampel untuk kasus ini seperti apa, Dok? Bukan saya yang analisis, saya hanya baca hasil. Ya. Ada, itu dokter Jaya itu. Nah, bagaimana Dokter Gatot sendiri yakin memastikan integritas sampel dan keakuratan dari hasil analisis yang diberikan ke Dokter Gatot? Saya tidak percaya Dengan hasil itu, Dok, ya? Ya. Kemudian dari segi ilmu toksikologi forensik, ini ada tentu memainkan peranan yang cukup penting, Dok, ya, untuk mengungkap kasus ini. Sejauh mana, Dok? sama juga. Tidak yakin juga. Toksikologi forensik itu hanya memeriksa ada tidaknya racun. Oke. Tidak ada. Hasilnya tidak ada. Dan hasilnya tidak ada. Ya. Nah, bisa Dokter Gatot jelaskan bagaimana cyanida bekerja sih pada tubuh manusia sehingga kita bisa mendeteksinya? Kan cyanida ini HCN, Dok, ya, asam cyanida. Seperti apa, Dok, mekanismenya? Jadi kalau cyanida masuk ke dalam tubuh,
kemudian Anda duduk di samping bayi, Anda ikut mati. Begitu dok ya. Karena cyanida itu, Ulangi ya, saya ulangi ya. Dengar metong Mati. semua. karena cyanida itu racun yang masuk, maka itu harus masuk. Kalau masuk ke mulut begini, masuk ke lambung, masuk ke usus, maka dia harus didetoksifikasi. Racunnya dilemahkan di Hati. Udah pas menurut saya Menjadi itu. asam tiosianat. Waduh. Kesianat. Ya. Kesesuaian Penjelasan dok. Dokter Jaya itu bagus baru semua ya. naik ke jantung, bersebarkan ke seluruh tubuh sampai di kencing. Dan bukti, diedarkan dok ya. ya, bukti yang didapat di hati tidak ada Nice. cyanida, Di hati tidak ada. di jantung tidak ada, di ginjal tidak ada, di Aduh, kencing Prof. tidak ada. Dok, apakah karena dosis yang sedemikian kecil itu memungkinkan makhluk hidup bisa meninggal? Adakah takaran dosis toksisitasnya? Mungkin saja, maksud saya begini, saya berandai-andai dok, ada tapi sedikit, jadi nggak ditemukan. Tidak ada, No juga dok ya? tidak ada juga. Makanya kasus ini dibuka kembali. Melalui film ya, film dokumenternya diangkat lagi. Kenapa kita nggak keluarkan dulu waktu sidang? Kita nggak mau dia dihukum mati. Kalau pikiran atau mindset ini ada di pikiran seseorang, ya, ada di dalam otak seseorang, ya, justru saya mengatakan orang itu adalah sesungguhnya psikopat yang sebenarnya atau pembunuh yang sebenarnya. Karena apa ya? Kan demikian halnya sama seperti yang dikatakan oleh beliau ini ya. Dia mengatakan bahwa ya kita tidak menghadirkan bukti ini atau sengaja tidak menghadirkan bukti ini supaya Jessica itu tidak dihukum mati. Ya enak dong Jessica dihukum mati gitu ya. Dia ingin supaya Jessica itu tersiksa seumur hidupnya ya. Dia tidak ingin Jessica itu dihukum mati. Ini kan membuktikan satu bahwa beliau ini adalah sombong ya, orang yang sombong gitu. Penuh dengan kesombongan dan keangkuhan ya. Dia merasa paling tahu ya, paling tahu segalanya ya. Dia lebih tahu daripada pengacara-pengacaranya atau daripada pihak terkait, pihak kepolisian, pihak jaksa dan sebagainya yang menyelidiki kasus ini ya. Dia merasa paling tahu, paling memegang bukti ya, paling punya bukti yang akurat ya, sehingga dia mengatakan itu, dia sengaja tidak menghadirkan bukti itu supaya apa? Dengan tujuan, dengan alasan, dengan dalil supaya Jessica tidak dihukum mati. Tapi justru harusnya Jessica itu disiksa seumur hidupnya ya, kalau perlu seumur hidupnya. Kan itu gitu yang dikatakan oleh beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, hal ini juga membuktikan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang tersembunyi di balik kasus ini. Ya, saya nggak tahu atau kita nggak tahu apa yang terjadi di kasus ini. Tapi yang saya perhatikan dari beliau ini adalah dia selalu ya, atau orang yang paling vokal menyuarakan kasus ini, ya itu tadi ya, sepertinya ada yang mencurigakan atau dia sedang panik ya, sedang takut bahwa apa yang dilakukan itu terkait kasus ini, dia terlibat dalam kasus ini ya. Saya nggak tahu atau kita tidak pernah tahu apa yang terjadi sebenarnya tentang kasus ini, tetapi ya dari omongan-omongan beliau ya, saya justru meragukan orang ini teman-teman ya. Di satu sisi dia sangat sombong, sangat angkuh ya, tetapi di sisi lain ya dari mindset yang atau dari pikirannya ya, atau dari prinsipnya bahwa dia sebenarnya itu ingin Jessica itu tidak dihukum mati ya. Menurut dia enak dong Jessica dihukum mati, langsung mati gitu ya, maunya dia disiksa seumur hidupnya. Ini kan membuktikan bahwa sebenarnya pikiran-pikiran ini itu ada dalam diri seorang psikopat gitu ya. Ya saya tidak mengatakan bahwa beliau ini adalah seorang psikopat, tetapi ya pikiran-pikiran itu kan ada dalam diri psikopat ya. Psikopat itu tidak mau bahwa incarannya itu atau lawannya itu ya, targetnya itu, korbannya itu mati secara cep gitu ya, langsung dibunuh mati ya. Dia ingin supaya korbannya itu tersiksa ya, karena itu menjadi kepuasan atau hasrat tersendiri bagi psikopat itu kan. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman terkait hal ini atau terkait apa yang dikatakan oleh beliau ini? Silakan komentar di bawah, apa menurut kalian terhadap orang ini. Oke? Bang Jessica Wongso, Bang Jessica Wongso, Bang banyak banget Habis ini nyanyi bang, seperti apa bang di dalam? Jessica Wongso dulu. Bang Jessica Wongso, gimana bang, ada perkembangan apa bang? Ya perkembangannya ini kan besok kantor sudah tutup. Ini tanggal 20 kan, 22 kantor kita sudah tutup besok terakhir. Jadi kita di dalam tim pembela Jessica Wongso ini salah satu timnya. Pertama laporan dia yang ke Komisi Judisial sudah mendapat tanggapan dari KY kemarin.
dan mereka sudah diperiksa di KY sebagai pelapor. Ya, ada Ibu Damai juga, ada Postam. Ya, jadi pertama kan kita laporkan hakim kan, itu udah diperiksa oleh KY. Ya, setelah itu kita lihat itu apa hasil laporan kita itu, apakah ada sanksi atau tidak kepada hakim yang kita laporkan, kita lihat. Nah, mengenai soal rencana PK, ini kita bukan diam. Saya juga bisa memahami dan terima kasih kepada para netizen. Netizen kan saya lihat di sosial media, di TikTok dan sebagainya mengatakan, "Auto, jangan ini, jangan loyo, harus up terus," katanya kan. Aduh, saya bangga banget sama netizen. Ya. Terima kasih buat netizen. Tapi kami bukannya lengah ya. Tapi kan lawyer kan harus mempersiapkan diri dengan baik-baik. Kan? Nah, PK itu pasti akan kami lakukan. Kita menunggu timing saja. Nah, waktu sekarang kan juga kami masukkan juga kan dari gunanya juga karena pengadilan juga akan tutup. Jadi mungkin Januari atau Februari bisa dilakukan. Tapi sementara ini semua tim bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti. Setelah kumpul bukti-bukti yang kita bisa jadikan sebagai novum untuk bisa membebaskan Jessica akan kita kumpulkan dan pada waktunya kita akan masukkan. Untuk keadaan Jessica sendiri di dalam seperti apa, Bro? Sehat. Walaupun sering nunggu kapan PK-nya gitu. Bisa PK kan boleh aja setiap waktu kita lakukan. Tapi kalau nggak ada dasar kan saya juga kan gitu.